Pada saat ini, saya akan mencoba menjelaskan kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Perkenalkan, nama saya Asima Kristiani Lubis, mahasiswa pendidikan profesi guru PPG Prajabatan tahun 2022. Perjalanan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini berangkat dari filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Bapak Ki Hajar Dewantara dibesarkan dalam lingkungan Keraton Yogyakarta dan beliau sempat berkuliah dan bekerja sebagai wartawan koran. Ki Hajar Dewantara pada saat itu berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara berjuang melawan penjajah Belanda melalui pendidikan. Kemudian pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara dalam 3 serangkai membentuk organisasi Indisi Partis. Bapak Ki Hajar Dewantara sering melakukan kritik terhadap pemerintah Belanda sehingga Ki Hajar Dewantara sempat diasingkan, dan dalam pengasingannya Ki Hajar Dewantara mendalami pendidikan dan pengajaran. Kemudian beliau kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Setelah kembali ke Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara tetap mengkritik kolonial Belanda. Bapak Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 membentuk Taman Siswa. Dalam Taman Siswa ini terdapat semboyan yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara kemudian ditetapkan sebagai Menteri Pendidikan pertama kali. Dan hingga saat ini, semboyan Tut Wuri Handayani masih kita laksanakan. Tujuan atau impian besar dari Bapak Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan saat ini adalah anak-anak Indonesia dapat mencapai kemerdekaan belajar. Dalam pemikirannya, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pada hal ini, Bapak Ki Hajar Dewantara mencoba untuk mengaitkan antara pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan pola pikir manusia yang menghasilkan nilai-nilai dan norma akibat dari proses interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Sehingga untuk mencapai peradaban yang diinginkan, maka pendidikan adalah landasannya. Oleh karena itu, berangkat dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, kebudayaan dan pendidikan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga pekerjaan yang dilakukan guru dalam pendidikan tidak hanya tentang siswa melaksanakan pembelajaran, hasil nilainya baik, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kebudayaan dari suatu bangsa, sehingga guru merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam membentuk kebudayaan bangsa. Kebudayaan dan pendidikan. Menurut perspektif Ki Hajar Dewantara, bertujuan untuk membentuk peradaban bangsa melalui pendidikan sebagai landasannya. Kebudayaan dan pendidikan mengalami perubahan, namun prinsip-prinsip perubahan tetap harus kita pertahankan. Pendidikan terus mengalami perubahan dan perkembangan secara dinamis mengikuti tuntutan zaman. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa kebudayaan tidak statis, melainkan kebudayaan harus dinamis dan terus berkembang. Begitu juga dengan pendidikan.
pendidikan mengalami perubahan. Pendidikan yang dahulu berpusat pada guru mengalami perubahan hingga saat ini penerapan yang dilakukan harusnya guru menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Pendidikan saat ini mengikuti perkembangan zaman dan teknologi-teknologi pendukung yang dapat membantu proses pembelajaran. Dalam pendidikan juga terdapat perubahan-perubahan yang harus dilakukan untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan siswa dalam belajar. Prinsip perubahan. Kerangka perubahan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu prinsip perubahan dalam pendidikan dan kebudayaan selalu berubah, tetapi nilai esensi dari kebudayaan masyarakat itu sendiri tetap dipegang dan dipertahankan. Kodrat keadaan dalam perubahan, khususnya dalam perubahan tatanan pendidikan, harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang berlaku. Pendidikan diharapkan mampu melayani kebutuhan siswa sesuai dengan tantangan-tantangan yang ada pada setiap zaman. Pada zaman digitalisasi ini, pendidikan berusaha menjawab tentang revolusi 4.0, pendidikan yang selaras dengan perkembangan teknologi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan yang ada tidak ada yang sama. Kebudayaan yang berada di negara kita Indonesia sangat beragam. Begitu juga dalam pendidikan, setiap anak dalam kelas tidak ada yang sama. Mereka memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Dapat diilustrasikan dengan planet-planet yang berada dalam tata surya. Planet-planet ini memiliki karakteristik berbeda-beda, kecepatan berputar yang berbeda-beda. Begitu juga di dalam pembelajaran. Dalam kelas, kita dihadapkan pada siswa yang sangat beragam gaya belajar, karakteristik, latar belakang, dan kecepatan dalam berproses memahami informasi yang mereka terima. Menurut Ki Hajar Dewantara, biarlah siswa dengan keunikan dan karakteristik mereka masing-masing. Sama seperti planet-planet dalam koordinat tata surya, mereka tetap berjalan berputar pada porosnya. Begitu juga dengan pembelajaran. Tiap peserta didik dengan keunikannya masing-masing, dengan gaya belajarnya masing-masing, dengan kecepatan dalam mengolah informasi yang mereka terima dengan cara yang berbeda-beda. Namun, guru harus mengarahkan peserta didik untuk memahami, untuk berproses sesuai dengan kodratnya, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Aktualisasi pembelajaran sesuai perspektif Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan harus memerdekakan siswa dalam belajar. Setiap siswa unik dan beragam karakternya. Misal dalam pemahaman suatu materi, guru tidak dapat memaksakan cara yang digunakan guru harus dapat digunakan oleh siswa. Pembelajaran kan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Proses pendidikan tidak statis, namun mengalami perubahan-perubahan. Begitu juga dalam pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk dapat melihat keberhasilan pembelajaran dan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran dilakukan harus berorientasi pada siswa. Setiap perubahan tetap berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Uri Handayani, ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendidikan yang seimbang atau holistik akan menghasilkan insan-insan yang bijaksana. Filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ada olah cipta, yaitu menajamkan pemikiran. Ada olah rasa, menghaluskan rasa. Olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, yaitu untuk menyehatkan jasmani. Profil pelajar Pancasila. Program kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam merancang pembelajaran Merdeka Belajar diharapkan dapat membentuk peserta didik berprofil Pancasila.
yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Diharapkan pembelajaran Merdeka Belajar dapat menjadi jembatan mereka menjadi manusia yang berprofil Pancasila, memiliki motivasi yang tinggi, dan berkarakter luhur.